Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali di pembelajaran dalam jaringan SMP IT Al-Uswah Banyuwangi untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas 8. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita awali dengan berdoa, dengan harapan kita diberikan kemudahan, kelancaran, serta ilmu yang manfaat dan barokah. Kita awali ista'dadna, doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekarang kita menuju ke materi kita. Diperhatikan semuanya, kita menuju materi yang baru ya, yaitu tentang IPA biologi pada struktur dan fungsi tumbuhan. Dan kita khususkan materi kita pada hari ini adalah tentang akar pada tumbuhan. Baik, kita lanjut saja. Diperhatikan, tahukah kalian apakah fungsi tumbuhan, khususnya akar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pada dasarnya tumbuhan itu merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat. Tanpa adanya tumbuhan, maka kehidupan tidak akan pernah terjadi. Diperhatikan. Di situ ada gambar, ada seorang manusia yang berada di bumi dan dikelilingi oleh pepohonan. Tentunya dari gambar itu kita sudah bisa mengetahui apa sih manfaat dari tumbuhan itu sendiri. Kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari tumbuhan. Salah satu, karena banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari tumbuhan. Tumbuhan itu merupakan penghasil oksigen yang utama bagi manusia, yaitu tumbuhan ya. Sehingga tumbuhan itu bisa dikatakan sebagai paru-paru dunia ya. Tanpa adanya tumbuhan, manusia atau makhluk hidup yang lain akan kesulitan untuk mendapatkan oksigen untuk sistem pernafasan. Nah, itu adalah salah satu fungsi atau manfaat tumbuhan. Jadi betapa penting tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dan menjaga tumbuhan yang ada di bumi ini, yang ada di sekitar kita. Baik, kita melanjutkannya. Diperhatikan, di sini ada peta konsep ya, yaitu tumbuhan. Tumbuhan sendiri merupakan salah satu kingdom yang ada pada sistem organisasi kehidupan ya, di mana tumbuhan di sini dibagi menjadi dibagi menjadi dua. Ada tumbuhan yang tidak berpembuluh dan berpembuluh ya. Pembuluh itu apa? Pembuluh itu seperti penghubung ya, atau selang penghubung pembuluh ya. Di mana kalau tumbuhan yang tidak berpembuluh itu contohnya adalah tumbuhan lumut ya, atau Bryophyta. Kemudian ada tumbuhan yang berpembuluh, itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan paku itu contohnya pakis ya, tumbuhan pakis itu tumbuhan paku. Kemudian ada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji sendiri dibagi lagi menjadi dua, ada yang berbiji terbuka dan berbiji tertutup ya. Ada berbiji terbuka sama tertutup. Berbiji terbuka itu contohnya adalah pohon pinus atau biji dari pinus, itu berbiji terbuka. Kemudian yang akan kita bahas di sini tentang tumbuhan berbiji tertutup ya. Tumbuhan berbiji tertutup itu dibagi lagi menjadi dua, ada dikotil dan monokotil ya. Jadi bagian dikotil dan monokotil inilah yang akan kita khususkan dalam materi kita hari ini terkait tentang akar. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Diperhatikan di sini ada gambar tumbuhan dan bagian-bagiannya, atau bisa dikatakan sebagai organ ya, organ-organ yang ada pada tumbuhan. Masih ingat tentang organ? Apa itu organ? Organ itu adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang membentuk suatu fungsi tertentu ya, itu disebut dengan organ. Pada tumbuhan ada 5 jenis organ ya, ada biji, akar, batang, daun, dan bunga. Kalau dari bawah akar, batang, kemudian daun, bunga, kemudian menjadi biji ya. Jadi itu. Ini akan kita bahas satu persatu. Untuk hari ini yang kita bahas adalah terkait tentang akar. Baik, kita lanjut. Yang pertama, akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Secara umum, akar itu berada di dalam tanah atau di bagian paling bawah. Diperhatikan, akar sendiri dibagi menjadi dua jenis ya, berdasarkan jenisnya, yaitu ada akar serabut dan akar tunggang ya. Ini sesuai dengan perbedaan dari tumbuhan berbiji tumbuhan berkeping satu
dan berkeping dua atau dikotil dan monokotil. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama yang akan kita jelaskan di sini adalah terkait tentang akar tunggang. Akar tunggang sendiri memiliki ciri-ciri, ada ciri-cirinya diperhatikan. Memiliki akar pokok atau akar besar. Jadi dia memiliki akar utama ya. Di sini yang paling ujung ini adalah akar utamanya. Jadi memiliki bagian utamanya atau tunggang. Kemudian akar tunggang itu terdiri dari cabang-cabang ya, cabang-cabang bagian. Nah, jadi memiliki satu akar utama, kemudian akar utamanya tersebut nanti bercabang-cabang. Ada rambut akar, bisa diperhatikan ya, ini rambut akarnya. Kemudian ada tudung akar. Tudung akar itu adalah bagian dari ujung dari suatu akar. Di ujung-ujung ini disebut dengan tudung akar. Ya. Baik, itu adalah bagian dari akar tunggang. Kita menuju yang namanya akar serabut. Ya, dari gambar ini sudah jelas berbeda, yaitu akar serabut. Akar serabut itu tidak memiliki akar utama atau tidak memiliki akar pokoknya. Artinya akar-akarnya tersebut memiliki ukuran yang sama ya. Bisa dilihat pada gambar kalau kita lihat ya. Jadi tidak ada akar yang paling besar. Jadi semuanya ukurannya sama. Itu disebut dengan akar serabut. Di mana bagiannya dia hanya memiliki rambut akar ya, karena berbentuk seperti rambut, kemudian memiliki tudung akar atau ujung dari akar itu sendiri disebut dengan tudung akar. Baik, saya kira tidak ada masalah. Kita lanjut pada bagian berikutnya. Diperhatikan di sini adalah contoh dari tumbuhan berbiji berkeping dua ya, berkeping dua atau dikotil. Kenapa berkeping dua? Kalau kalian perhatikan yang paling mudah contoh berkeping dua itu adalah pada kacang tanah ya. Kalau kalian lihat kacang tanah itu kan terbelah tiba-tiba menjadi dua tanpa kita harus belah kan. Itu adalah contoh dari tumbuhan biji berkeping dua. Di sini kalian lihat ya, ada gambar pohon sama buahnya. Jadi itu adalah contoh dari tumbuhan dikotil. Akarnya pasti tunggang, kemudian contoh-contohnya seperti pohon mangga ataupun pohon belimbing ya. Tumbuhan yang bercabang itu bisa dikatakan tumbuhan dikotil. Kita lanjut pada tumbuhan monokotil ya. Diperhatikan tumbuhan monokotil itu adalah golongan tumbuhan biji berkeping satu. Bisa dilihat dari akarnya yang serabut. Nah, di situ ada contohnya seperti padi, kemudian ada rumput ya. Kalau pohon itu contohnya pohon kelapa dan pohon palem atau pohon pinang. Itu adalah contoh dari tumbuhan atau pohon-pohon yang dikatakan sebagai jenis kelompok tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil ya. Saya kira tidak ada masalah. Kita lanjut pada materi berikutnya. Kemudian adalah kegunaan atau fungsi akar ya. Di sini yang pertama adalah untuk menyerap air dan zat hara di dalam tanah ya. Jadi itu sudah jelas fungsi utama dari akar adalah untuk menyerap air dan zat hara. Kemudian sebagai alat pernafasan pada pohon bakau ya, pohon bakau. Kemudian ada juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan seperti wortel, kentang, ubi, singkong. Itu adalah contoh-contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada akar sehingga akarnya bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi manusia. Luar biasa, itu adalah salah satu manfaat yang diberikan oleh Allah kepada manusia terkait tumbuhan. Kita lanjut, sekarang kita menuju ke struktur dan fungsi jaringan pada akar. Diperhatikan karena di sini kita sudah menuju yang namanya jaringan ya. Yang pertama adalah jaringan meristem apikal ya. Masih ingat kan jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang berfungsi pada proses pertumbuhan ya dan perkembangan. Jadi jaringan yang fungsinya untuk pada proses bertambah besar, bertambah tinggi ya atau bertambah dewasa. Itu namanya jaringan meristem. Di mana jaringan meristem itu umumnya berada di ujung dari akar ya, diperhatikan. Nah, jadi ada di dekatnya tudung akar ya, yang ada tanda merah itu meristem apikal. Di mana meristem apikal ini berfungsi sebagai jaringan yang terus membelah untuk memanjangkan akar. Jadi untuk memanjangkan akar, bertambah panjang. Jadi pertumbuhan. Baik, saya kira tidak ada masalah. Kita menuju ke jaringan berikutnya yaitu jaringan epidermis ya. Epidermis kita fungsinya langsung ya, berfungsi melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Artinya jaringan epidermis itu adalah jaringan yang berfungsi sebagai selimut atau jaringan seperti mantel ya. Jadi dia ada di
bagian luar, bagian terluar dari suatu organ ya, itu disebut dengan jaringan epidermis. Jaringan epidermis sendiri pada tumbuhan dapat bermodifikasi atau berubah fungsi ya, seperti menjadi akar rambut pada bulu akar pada akar, ataupun kalau pada daun itu bisa berfungsi atau berubah menjadi stomata atau mulut daun. Itu tentang jaringan epidermis. Baik, kita lanjut kepada jaringan yang kedua. Diperhatikan, di sini ada gambar, diperhatikan. Gambar ini menyatakan urutan dari jaringan yang sudah kita pelajari dari awal tadi, dari sebelumnya ya. Kalau yang tadi kita adalah sudah membahas epidermis ya, itu merupakan yang paling luar. Kemudian setelah epidermis itu lapisan berikutnya adalah jaringan korteks. Ya, jadi urut yang paling luar tadi bulu akar atau jaringan epidermis. Kemudian di bawahnya kelanjutannya yaitu jaringan korteks pada tanda panah merah itu ya, diperhatikan. Korteks di sini ya memiliki fungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan ya. Korteks ini bisa berfungsi maksimal pada tumbuh-tumbuhan umbi ya, korteks. Tidak ada masalah, kita lanjut pada jaringan berikutnya. Kemudian adalah jaringan endodermis dan pita kapsari. Di mana letaknya? Kita kembali ke slide sebelumnya. Kalau kita lihat setelah korteks itu ada garis yang melintang ya dari sini. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, di sini ini. Itu disebut dengan endodermis, di mana dalam endodermis itu menjadi satu, tersusun jadi satu dengan yang namanya pita kaspari ya, jaringan endodermis dan pita kaspari. Letaknya itu ada di setelah korteks atau sebelum stele ya. Jadi di situ diperhatikan lapisan endodermis tersusun satu lapis ya, satu lapis sel yang berfungsi untuk membatasi korteks dengan silinder pusat atau pusat dari akar itu sendiri atau stele ya. Jadi dia sebagai pembatas pemisah antara bagian pusat dengan korteks. Itu fungsi atau pengertian dari jaringan endodermis. Kemudian pada jaringan endodermis juga ada yang namanya pita kaspari ya. Diperhatikan itu pita kaspari yang berwarna kuning ya. Di situ di gambar yang berwarna kuning kalian lihat yang berwarna coklat ya, yang berwarna coklat itu. Itu adalah namanya pita kaspari. Pita kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar menuju silinder pusat. Jadi berfungsi sebagai pintu masuk ya mineral ataupun air untuk menuju ke silinder pusat atau stele. Baik, kita menuju yang namanya silinder pusat itu sendiri. Jadi bagian terakhir ya, bagian tengah atau pusat dari jaringan atau struktur jaringan pada akar ini. Diperhatikan mulai dari epidermis, korteks, endodermis, maka sekarang adalah jaringan silinder atau jaringan stele ya, di mana jaringan pusat atau terdiri dari jaringan pengangkut dan jaringan pendukung seperti perisikel dan parenkim empulur ya. Tetapi fungsi utama di sini ada dua jaringan, yaitu jaringan pengangkut ya, yaitu xilem dan floem. Intinya biasanya xilem sama floem ini sudah kalian pelajari pada waktu di sekolah dasar. Baik, kita perjelas ya. Jaringan di jaringan stela atau di silinder pusat ini yang pertama adalah xilem. Xilem itu yang berwarna hijau itu, yaitu di bagian silinder pusat atau di tengah, memiliki fungsi untuk mengangkut air yang telah diserap oleh akar menuju ke seluruh tubuh atau utamanya menuju ke daun. Itu fungsi dari jaringan xilem atau pembuluh xilem. Kemudian ada pembuluh floem atau jaringan floem ya yang berwarna kuning ya di situ yaitu itu bisa dikatakan sama, dia berfungsi untuk mengangkut makanan hasil dari fotosintesis. Jadi daun yang sudah melakukan fotosintesis hasilnya itu akan disebar ke seluruh tubuh tumbuhan ya. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah jaringan pembuluh floem itu. Jadi ada pembuluh xilem, ada pembuluh floem yang memiliki fungsi adalah mengangkut sebagai jaringan yang memiliki fungsi untuk mengangkut air ataupun hasil fotosintesis dan letaknya ada di jaringan stele atau silinder pusat. Kemudian bagian yang lain ya yaitu ada perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar ya. Terdapat tempat terjadinya kambium vaskuler, kambium gabus dan berperan dalam proses penebalan akar. Artinya perisikel ini berfungsi secara maksimal pada tumbuhan dikotil ya, karena nanti dia berfungsi untuk membentuk cabang ya. Bahkan di bagian batang juga terdapat jaringan perisikel ataupun yang nanti membentuk kambium yang menjadi proses terbentuknya
cabang pada akar ataupun batang. Kemudian adalah empulur ya, berfungsi untuk memperkuat akar dari tanaman ya. Jadi perisikal ataupun empulur itu letaknya berada di tengah-tengah atau di silinder pusat. Baik, itu terkait tentang struktur jaringan pada akar. Kita menuju yang berikutnya, yaitu perbedaan jaringan akar dikotil dan monokotil. Diperhatikan, di sini ada gambar. Sebenarnya mohon maaf ya, gambarnya kurang jelas, tapi insya Allah kita bahas satu persatu. Sebelum kita membaca tulisannya, kita perhatikan dulu penampang dari jaringan akar dikotil dan monokotil ya. Ini adalah monokotil, yang ini adalah dikotil. Kalau kalian perhatikan stelenya, pusatnya ya, jaringan stele atau pusatnya. Kalau monokotil itu melingkar ya, jadi melingkar, jadi phloem sama xylemnya itu melingkar ya. Kemudian sedangkan kalau yang dikotil seperti membentuk huruf X gitu ya. Phloem sama xylemnya itu membentuk seperti huruf X. Kalau yang monokotil dia itu melingkar, sedangkan dikotil itu membentuk huruf X ya. Jadi kalian tahu perbedaannya. Secara garis besar ya, bagian-bagiannya sama. Perbedaannya apa? Hanya pada empulur. Jika pada jaringan monokotil itu terdapat empulur, sedangkan pada jaringan dikotil empulurnya sempit, bahkan sampai tidak memiliki empulur. Kita baca, letak xilem mengisi ruang tengah silinder pusat dalam susunan radial dan phloem berada di antaranya. Jadi maksudnya itu yang membentuk seperti huruf X itu ya. Itu kemudian memiliki empulur yang sempit, bahkan tidak memiliki empulur ya. Apa tadi empulur? Bagian dari stele yang berfungsi untuk memperkuat akar ya. Dan perisikal membentuk cabang akar dan kambium ya, sama. Jadi perisikalnya betul-betul maksimal, dia bisa membentuk cabang dari suatu akar ataupun batang. Lanjut kita pada penjelasan dari monokotil ya. Kalian perhatikan, letak jaringan pengangkut antara xilem dan phloem berselang-seling mengelilingi empulur ya. Jadi dia mengelilingi yang berwarna merah itu ya, mengelilingi empulur. Kemudian memiliki empulur pada pusat akar dan perisikal hanya membentuk cabang akar. Jadi hanya di cabang akar, pada batangnya tidak memiliki kambium, tidak bisa menghasilkan cabang pada batangnya. Jadi itu terkait tentang perbedaan jaringan antara akar dikotil dan monokotil ya. Nah, itu tadi penjelasan struktur dan fungsi akar pada tumbuhan. Baik, itu tadi materi kita terkait tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu materi akar pada struktur dan sistem pada tumbuhan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Ustaz Tahri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.